wah ini guru nggak benar, tidak sesuai dengan harapan dia. Karena yang dia cari bukan Allah sebetulnya. Ada orang belajar spiritual, ingin mencari kekayaan, kemaksuran, popularitas, tidak siap menerima kenyataan yang tidak disukai oleh pikirannya. Ada yang kayak gitu. Begitu mendapatkan yang sebaliknya, langsung pergi. Tak iya notara nepite. Bosenan. Sama Bapak Ibu, dalam belajar satu ajaran, ingat ya, thoriqat itu dalam Quran artinya jalan. Silahkan lewat jalan siapa saja, mau berguru pada siapa saja. Selama gurunya itu masih bisa ditaati, ngasih teladan, ngasih contoh yang bagus, tekun aja di situ. Jangan pindah-pindah. Nah yang suka pindah-pindah itu karena apa? Begitu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan egonya, karena dia belum bisa menghancurkan egonya, makanya guru pun dinilai oleh dia. Wah ini guru nggak benar, tidak sesuai dengan harapan dia. Karena yang dia cari bukan Allah sebetulnya. Ada orang belajar spiritual, ingin mencari kekayaan, kemaksuran, popularitas, tidak siap menerima kenyataan yang tidak disukai oleh pikirannya. Ada yang kayak gitu. Begitu mendapatkan yang sebaliknya, langsung pergi. Karena dia belum bisa menghancurkan ego. Jadi kalau kita mau memulai perjalanan spiritual, yang pertama yang harus dihancurkan adalah dirimu sendiri. Panggal kepalamu. Serahkan dirimu kepada seorang guru. Itu baru benar belajar spiritual. Bahkan ilmu itu bukan dari guru itu. Karena kita punya adab pada guru, turun berkah guru. Ilmunya dari Allah. Yang namanya milladunka ilman, ilmu laduni. Intuisinya hidup. Gitu. Jadi Allah mengatakan, barang siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, maka Allah mengatakan, la asqainahum ma'an ghadaqah. Benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar. Perjalanan spiritual itu sering saya umpamakan seperti kita menggali sumur. Menggali sumur. Sepanjang kita belum ketemu dengan air, masih wilayah tanah, pasti kotor badan kita. Dan jangan berhenti, terus saja, terus. Sampai suatu titik tertentu kita bertemu air. Semua kotoran yang ada di tubuh kita habis dibersihkan dengan air. Kira-kira begitu ayat ini. Surat Jin ayat 16. Keren gak Al-Quran? Keren. Jadi oleh karena itu kalau mau belajar ilmu harus sabar. Apalagi belajar ilmu spiritual. Karena spiritual itu berhubungan dengan pengalaman. Dan untuk mengalami perlu waktu. Beda dengan ilmu hafalan. Bisa dipercepat. Kalau ilmu hafalan bisa dipercepat. Ya, sediakan aja waktu lebih banyak, semua pengetahuan nyampe di otak kita. Itu ilmu hafalan, dan ilmu hafalan itu namanya belajar meniru. Dan belajar meniru, kita hanya menjadi orang yang pandai bercerita. Dan belajar yang sebenarnya, belajar mengalami. Dan untuk mengalami perlu waktu. Untuk mengalami, kita harus selalu sabar bersama orang yang akan menuntun kita supaya kita mengalami langsung. Nah, ini belum mengalami, yang bicara di sini adalah logika. Logika. Ego, semua dianalisis dengan ego. Itulah yang disebut dengan petualang spiritual. Salik sejati tidak seperti itu. Dia sabar, dia tekun, apapun yang diperintahkan oleh seorang pembimbing, karena dia percaya pembimbingnya sudah sampai pada titik yang sudah dicari, maka dia tidak pernah pindah-pindah jalan. Banyak kayak gitu? Banyak. Bapak Ibu. Makanya perlu nggak ini saya jelaskan? Perlu kan? Supaya ngerti. Oh begitu. Yuk, sekarang saya tidak mau jadi petualang spiritual. Kelihatan aja seperti seorang pencari, padahal nggak kemana-mana. Saya mau jadi salik sejati. Clear? Oke. Pernah baca ayat ini Bapak Ibu? Kapan? Hah? Sekarang. Ya. Mungkin pernah baca ya surat ini ya. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Udah pernah baca gitu mah? Udah, pasti udah ribuan kali lewat jalan sini, ya. Cuman tidak pernah mampir. Ya, gitu. Baik, kita teruskan. Ini fenomena petualang spiritual. Jadi petualang spiritual itu karena belum bisa menghancurkan egonya, maka dia berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Begitu ada tempat di mana tidak sesuai dengan harapan dia, ekspektasi dia, maka dia terus berpindah-pindah. Ini yang tidak pernah sampai. Kenapa? Karena dia ingin menemukan rasa. Dia ingin menemukan pengalaman. Tetapi rasa dan pengalamannya itu yang sesuai dengan gambaran ideal yang dibayangkan oleh dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan ketidakmatangan suluk. Jadi harus mengalami kematangan dalam suluk itu, ya. Banyak ya yang sudah belajar dengan saya. Banyak. Yang matang luar biasa. Yang kematangan suluknya luar biasa, ya, luar biasa. Bahkan Al-Qur'an 30 juz ngerti sendiri. Padahal tidak punya kemampuan berbahasa Arab. Ngerti aja sendiri. Kenapa? Saking seringnya bertemu dengan yang punya Al-Qur'an, lama-kelamaan ngerti sendiri itu Al-Qur'an. Bisa memang begitu? Bisa. Bisa ada ilmunya kok. Sudah diwariskan oleh para nabi, para rasul. Jadi hati-hati, berpindah-pindah guru bukanlah fenomena pencarian kebenaran, tetapi hanya mencerminkan kegelisahan ego yang belum rela untuk dibentuk. Jadi itu hanya kegelisahan ego aja. Karena si ego ini tidak rela untuk dibentuk, tidak rela untuk dihancurkan.
Apalagi, belum apa-apa sudah mulai menilai. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Terus aja, sibuk aja. Makin bising pikiran kita, makin jauh dari kebenaran. Terkadang, seorang guru yang sejati pun untuk menitipkan ilmu kepada para muridnya, memberikan ujian-ujian yang mungkin sangat mengagetkan para muridnya. Pernah dengar cerita Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir? Diabadikan di surat Al-Kahfi itu. Ya, jadi Musa itu mau berguru sama Nabi Khidir. Ini fenomena petualang spiritual. Saat itu Musa masih petualang, belum salik sejati. Digambarkan itu di dalam Quran surat Al-Kahfi. Apa kata Musa kepada Khidir? Saya bahasakan dalam bahasa saya ya, biar singkat. Ya, izinkan aku untuk berguru kepadamu, supaya aku bisa tahu ilmu yang belum aku ketahui. Apa kata Khidir? Kata Khidir, kamu tidak akan sanggup untuk bersamaku, karena kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Tetapi apa kata Musa? Aku janji, aku akan sabar bersamamu. Apapun yang kau perintahkan, aku akan taat. Begitu awalnya. Ini rayuan petualang spiritual. Udah, akhirnya berjalan bersama. Akhirnya sampailah di satu tempat, ada seorang anak kecil kemudian dibunuh. Dan kita kalau baca ayat itu, anak kecil dibunuh, pasti langsung ya, benar-benar anak kecil dibunuh. Itu bahasa simbolik, itu bahasa hakikat. Ketika Khidir membunuh anak kecil, apa kata Musa? Musa protes. Kata Khidir, katanya kamu mau sabar bersamaku. Baru satu kejadian aja, kamu sudah tidak sabar. Protes. Belum ngerti sudah protes. Itu karena egonya belum hancur tuh. Ini petualang spiritual. Dikasih peringatan. Sudah aku bilang, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Aku minta maaf lagi. Udah deh, aku sabar. Jalan lagi, masih diterima. Ada perahu, dilubangin sama Khidir. Protes lagi Musa. Kata Khidir, sudah aku bilang dari awal, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Hampir dipecat itu jadi murid. Tapi janji lagi Musa, enggak deh, setelah ini saya tidak akan protes lagi. Ini dibuat singkat ceritanya. Kalau saya bahas ayat per ayat nanti kepanjangan. Nanti boleh baca sendiri. Diterima lagi. Yes, kalau begitu saya terima. Tapi ini yang terakhir. Kata Musa, gak boleh kamu protes lagi sebelum aku menjelaskannya. Jadi belum dijelaskan oleh guru, sudah protes. Karena masih membawa background, membawa paradigma. Egonya belum hancur, ingin semua sesuai dengan kemauan dirinya. Nah ini hati-hati ya, Bapak Ibu mau belajar spiritual kayak gitu, insya Allah gak kemana-mana. Beda dengan belajar ilmu syariat. Ya, silahkan ilmu syariat, mau bawa ego segede apapun, silahkan. Paling jadi sombong. Sombong merasa bacaan Qurannya paling hebat. Jadi imam harus pakai speaker, kan gitu. Baru baca Quran kalau pakai speaker, kalau enggak mau. Makanya keluarlah peraturan dari Departemen Agama. Speaker itu yang keluar maksimal 100 desibel kekuatan intensitasnya. Kalau baca Quran, speakernya ke dalam. Sholat, speakernya ke dalam. Boleh baca Quran 10 menit sebelum salat subuh, ya 10 menit. Tapi nggak boleh fals. Itu ada aturannya loh gitu. Nggak boleh fals. Harus bagus bacaannya. Udah fals pakai speaker lagi. Bagus ya, pemerintah peduli. Supaya apa? Kan kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini tidak sama. Betul nggak? Tidak semua orang juga sama. Dan logikanya kalau membaca itu kan buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Kamu aja yang baca nggak ngerti, apalagi orang lain harus dengar kamu. Lucu nggak? Siapa yang lucu? Ini ngerti saya tadi bicara? Oke. Lanjut lagi, jalan lagi. Itu ketemu itu dinding yang runtuh. Didirikan sama Khidir. Protes lagi ternyata. Kata Khidir, sudah aku bilang, kamu itu tidak akan lulus. Karena kamu masih bawa ego. Sudah, sekarang kita berpisah. Gak mau nerima lagi, Khidir. Akhirnya berpisahlah Musa dengan Khidir. Itu sebenarnya gambaran di surat Al-Kahfi itu, gambaran tentang petualang spiritual. Yang gampang menghakimi, gampang menilai. Benar, salah, baik, buruk. Akhirnya berpisahlah dengan Khidir. Jadi gak berguru? Gak jadi. Pernah baca ayat itu? Apa sih makna dari membunuh anak? Sebetulnya Khidir itu bukan sedang membunuh anak kecil. Membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada Nabi Musa. Dikit-dikit nanya, kan yang banyak nanya tuh anak. Belum dijelaskan, nanya lagi. Coba, anak baru belajar bicara, bawa ke mall. Semua ditanya, ini apa, ini apa. Belum selesai dijelaskan yang ini, udah nanya yang itu lagi. Gitu gak kalian? Nah, udah kelihatan ya? Makanya untuk belajar spiritual itu harus dewasa. Tidak boleh membawa sifat kekanak-kanakan. Makanya di Quran surat Al-Baqarah, untuk belajar spiritual, tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu tua. Terlalu muda masih kekanak-kanakan, terlalu tua sudah budek. Mata sudah rabun, betul nggak? Cara rangkel, siram gak asup kan awak. Betul nggak? Pernah baca ayat itu di surat Al-Baqarah? Pernah? Pernah, cuman nggak mampir kalian itu. Pokoknya namanya juga narabas. Bukan nggak? Saya baru sadar. Kalau dulu waktu saya kecil ya, kalau udah
sama bapak saya, kamu udah boleh narabas. Saya baru sadar sekarang, narabas itu kan nerobos. Nerobos itu kan terus baca sampai nggak ngerti apa-apa. Saya baru sadar. Kalau masih alif-alifan kan gitu ya. Dulu mah belum ada metode ikro. Kalau sekarang mah kalau alif ada fathah, jangan dieja, langsung A. Kalau ada kasroh I, kalau domah U, kan gitu. Sekarang metode ikro cepat. Kalau dulu mah alif jabar A, alif JRI, alif PSU. Aduh, jadi ada jeda di otak. Pakai jabar, betul nggak? Ya. Pakai JR, pakai PS. Wah, liar dulu mah hese. Makanya untuk sampai di tingkat nerobos itu agak lambat dulu. Kalau sekarang mah kalau sudah ikro 1, ikro 2, ikro 3 udah mulai itu agak panjang-panjang bacanya. Nah, itu. Saking nerobosnya, benar-benar nerobos. Makanya kalian kalau baca Quran kan narabas, betul nggak? Saya baru sadar. Oh, dulu saya baca Quran narabas, nggak ada jeda. Lanjut. Oke. Jadi yang dibunuh oleh Hidir itu siapa? Sifat kekanak-kanakan yang ada pada Nabi Musa. Perahu dilobangi, bukan perahu itu. Masa Hidir usil banget sih? Seorang guru spiritual yang tingkat kesadaran sudah tinggi, masa perahu orang dilobangi? Bukan. Musa yang tertutup itu ditobros, dilobangi. Penglihatan kolbunya yang asalnya tertutup dibuka sama Hidir. Lalu ada dinding yang runtuh. Dinding yang runtuh itu iman. Iman si murid ini sudah runtuh, ditegakkan lagi imannya oleh seorang guru. Itu bahasa ma'rifatnya. Baru dengar? Kasihan. Ngerti sekarang? Ya, anak kecil dibunuh ngerti? Perahu dilobangi ngerti? Iya, ini perahu dilobangi. Asalnya buta, asalnya tidak melihat, setelah dilobangi oleh gurunya, tobros tuh. Dia bisa ru'yat bi ainil qalbi. Melihat yang tersembunyi. Gitu nggak Bapak Ibu belajar Al-Quran? Beruntung nggak bisa hadir di sini? Beruntung, gratis. Lanjut. Jadi perjalanan spiritual sejati bukanlah perjalanan dari guru ke guru, tetapi perjalanan dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Bagaimana kita bisa berpindah dari satu kesadaran pada kesadaran berikutnya kalau kita pindah-pindah terus? Itulah pentingnya menghancurkan ego, menghancurkan diri. Clear? Udah dapat pesannya? Oke. Lanjut. Dari mana memulai perjalanan spiritual? Ingat, perjalanan spiritual dimulai bukan dari rasa, bukan dari pengalaman, apalagi dari gambaran ideal yang dibayangkan oleh ego, bukan dari situ. Perjalanan spiritual harus dimulai dengan sami'na wa ta'na pada perintah Allah. Jadi perintah dulu, pengalaman rasanya, pengalaman spiritualnya, kalau sudah menjalankan perintah itu. Datangnya belakangan, bukan ingin mengalami di depan. Clear? Oke, lihat ayatnya ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, ya. Dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kamu kepadanya. Nah, disuruh mencari wasilah. Siapa wasilah? Wasilah itu penghubung. Wasilah itu adalah penghubung. Kalau kamu tidak bisa sendiri kepada Allah, carilah orang yang sudah bersama dengan Allah. Maka di Quran ada ayat yang mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladina bil ghadati wal asi yuridu wajhahu. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang tekun bersama Allah. Nah, ini pilihan Bapak Ibu. Makanya kalau kita berteman dengan orang yang selalu memotivasi diri, pasti kita akan selalu termotivasi. Apa motivasi itu? Saya kalau ketemu dia itu, saya suka bisa melihat diri saya itu hebat, diri saya itu kuat. Saya bisa fokus pada diri saya yang positif. Coba, pernah nggak ketemu dengan orang? Kalau kata-katanya selalu negatif, malah justru kita jadi putus asa ketemu dia. Kenapa? Dia selalu mengarahkan kita untuk berfokus pada hal-hal negatif yang ada pada diri kita. Seolah-olah kita ini bukan siapa-siapa. Malah kita direndahkan. Pernah nggak ada cerita di mana seseorang ingin berubah, ketemu gurunya. Guru, saya ingin bertobat, ingin berubah, tolong saya dibimbing. Kamu dosanya terlalu banyak, tidak bisa. Ada nggak gitu? Pernah dengar cerita begitu? Bukan guru yang seperti itu. Jadi kata Allah harus ketemu wasilah. Berikutnya wajahidu fi sabilihi. Kalau sudah ketemu wasilahnya, ketemu marga lantarannya, ya ketemu orang yang kamu cari, yang diyakini oleh kamu akan bisa mengantarkan kamu kepada yang kamu cari, kata Allah wajahidu fi sabilihi. Kamu harus sungguh-sungguh di jalannya. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan memperoleh kemenangan. Mau belajar Bapak Ibu? Mau sungguh-sungguh? Yes. Ini saya sudah membukakan peta jalannya nih, peta jalannya. Peta jalan yang sudah terbukti sebagai satu pengalaman pada diri saya. Saya bisa seperti yang hari ini setelah melewati berbagai pengalaman. Saya tidak diajarkan oleh guru-guru saya ayatnya ini apa tidak. Ayat-ayat ini datang aja sendiri. Besok saya mau bicara apa, judulnya apa, dikasih intuisi, ayatnya ini, dikasih aja. Tinggal ngetik aja. Nah, kalau kita sudah punya koneksivitas dengan alam-alam tinggi, intuisi kita sudah hidup, Bapak Ibu percaya sama saya. Itu ayat-ayat Al-Quran itu datang sendiri. Bisa menangkap pesan dari sini? Coba, apa pesannya? Satu, kamu harus iman dulu. Berarti harus diapain? Dilobangi tuh perahunya.
Karena iman itu kan berarti tasdikun bil qalbi. Pembenaran oleh kolbu. Kalau kolbunya masih tertutup ya nggak iman. Setelah iman berikutnya takwa. Saum mengantarkan manusia pada takwa. Apa saum? Berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Begitu kata hadis qudsi. Masuk akal nggak? Itu. Jadi dilakoni takwanya itu terus menerus. Tapi kamu harus punya wasilahnya. Wabtagu ilaihil wasilah. Gini, Bapak Ibu mau keluar negeri nih, mau ke Eropa. Mau ke Eropa? Lemes. Ini mau bagaimana ke Eropa? Mau ke Eropa? Mau jalan-jalan? Oke. Mau aja dulu. Ini kalian itu karena tahu saldonya nggak cukup. Harusnya jangan mikirin saldo. Saldo di tangan di rekening Allah mah banyak, ya. Mau ke Eropa? Oke. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Mau nggak diantar sama orang yang belum pernah ke sana? Ganteng orangnya. Tapi belum pernah ke sana. Baru pertama kali ini sama kamu. Mau nggak? Tuh, mau ke Eropa aja. Bapak Ibu minta diantar sama orang yang sudah berpengalaman ke sana. Pengalaman ngurus paspornya, ngurus visanya. Betul nggak? Bisa bahasa Eropa. Kalau mau makan di Spanyol, dikit-dikit bisa pakai bahasa Spanyol. Mau makan di restoran Itali, dikit-dikit bisa pakai bahasa Itali. Gitu. Saya waktu ke Eropa, tour guide saya bisa semua bahasa di Eropa. Ke Jerman bisa bahasa Jerman, ke Spanyol bisa pakai Spanyol, ya, ke Belgia bahasa Belgia, di Amsterdam pakai bahasa Belanda, ke Iceland pakai bahasa Iceland. Luar biasa itu, karena dia sudah mahir berbahasa. Santai aja. Karena ada yang ahli. Coba kalau diantar sama yang bahasa nggak ngerti, orang ge sarua teu ngarti, matak minta antar oge. Betul nggak? Sudah gitu dia juga nggak ngerti tempat-tempat yang penting untuk dikunjungi di sana. Pusing itu jalan-jalan. Sama kita mau berjalan spiritual, diantar sama yang buta. Dia juga belum tahu. Perahunya juga belum dibolongin. Yang dia bicarakan cuma katanya, dikatakan lagi ke orang. Mau yang kayak gitu? Yang benar. Mau yang benar. Bohong. Itu kita itu selama ini begitu ya. Gak jelas pelajarannya, ngikut saja. Oke, sampai sini mengerti? Jadi harus ketemu apa? Harus beriman, harus bertakwa, harus ketemu wasilahnya. Setelah itu harus sungguh-sungguh belajarnya. Baru la'allakum tuflihun. Baru kamu akan memperoleh keberuntungan. Berat apa ringan Bapak Ibu? Berat apa ringan? Berat. Ringan kalau dijalanin. Kalau dipikirin berat. Makanya nggak usah dipikirin. Jalanin aja. Jalanin. Apa saja kalau dijalanin nggak dipikirin itu jadi ringan. Kenapa? Karena setiap kita menginginkan sesuatu, Allah tuh tidak diam, pasti akan mengutus tangan-tangannya untuk membantu kita. Jadi nggak usah terlalu banyak memikirkan bagaimana caranya, karena cara itu bukan wilayah kita. Kita itu hanya disuruh untuk mau apa tidak. Cara itu nanti akan turun oleh Allah. Ada aja tangan-tangannya. Saya cerita berkali-kali, saya mau sekolah ke Bandung, gak punya uang Bapak Ibu, gak punya uang. Yang namanya gak punya, bukan sedikit, gak punya. Ada aja caranya. Ada truk lewat, diberhentikan, berhenti, naik, turunkan, mari dicarikan. Ayo mana reka mana? Bandung Pak. Iya teh Bandung. Bandung mana? Duh Kak Bandung teh palih mana? Iya teh Jalan Soekarno Hatta. Reka mana? Teh terang abdi mah bade sakola. Geus eureun di dieu turun. Calik sisi jalan. Tunggu truk berikutnya. Ya we truk deui. Betul nggak? Gitu. Saya sampai bisa sekolah. Sampai tamat sekolah. Melamar PNS, diterima jadi PNS. Ada aja jalannya. Jadi ternyata dari situ saya baru sadar, kita itu hanya disuruh menginginkan, sungguh-sungguh menginginkannya, jalannya selalu ada. Tapi kita sering terhenti karena belum apa-apa, sudah berpikir cara. Makanya saya tanya tadi, iman dulu, baru takwa, baru ketemu wasilah, baru sungguh-sungguh, baru dapat keberuntungan. Saya tanya, berat nggak Bapak Ibu? Tadi jawabannya apa? Tuh, hari ngus diberi bocoran, robah deui. Marane mah kitu udah ngaji teh. Tadi mah berat, cenah mah ringan. Kalau di sini sudah berat, yang akan kemana-mana. Kalau di sini ringan, percaya pasti ada jalannya. Kan Allah udah jamin. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Tugas kamu cuma berharap, tapi sungguh-sungguh berharapnya. Itu saja. Sedangkal itu, sesimpel itu. Cuman kita tidak paham. Kenapa? Setiap kita mau melangkah, belum apa-apa sudah berpikir cara. Coba Bapak Ibu, bisa nggak saya sekolah kalau saya berpikir cara? Apalagi saya sangat menuhankan uang. Saya akan bisa ke Bandung kalau punya uang. Kalau itu tidak dibypass pikiran saya tentang uang, saya pasti harus mencari uang. Nyata-nyata ibu bapak saya tidak punya uang, berarti saya akan terhenti di situ. Kenapa tidak pergi ke Bandung? Gak punya uang. Tapi karena saya bypass uang, pasti ada jalannya. Ada aja. Naik truk, mana truknya bawa kayu bakar, di atas. Asik aja. Karena punya
tekad. Air saja, air yang di sungai, tahu dia berasal dari laut, dia sadar kalau dia harus mengikuti lekuk sungai sampai ke laut. Masa manusia tidak sadar? Kalau berasal dari Allah harus kembali kepada Allah. Tidak yakin kalau di sini ada lekuk sungai, ada jalan buat kita masing-masing untuk sampai kepada Allah. Coba lepaskan berpikir tentang cara. Termasuk dalam urusan bisnis, ekonomi, makanya nggak maju-maju. Selalu aja mau apa-apa berpikir uang. Apa-apa berpikir uang. Padahal saya punya pengalaman. Ada orang yang ya ikut ada orang panen, ikut ngangkut-ngangkut. Ya, gitu aja dulu. Ya, jadi petani besar. Awalnya itu tukang pikul, ada orang panen ikut ngobrol. Masa nggak kebagian? Betul nggak? Kalau panen kubis, masa nggak kebagian atau luarna? Sebelum dijual ke pasar kan dicopot dulu yang luarnya, ke rumah manggulna. Udah jadi bala-bala mah sami, jarojeng luar oge. Betul nggak? Iya.